Takwa adalah wasiatullah, adalah wasiatnya Allah, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Perintah Allah Rabbil alamin, perintah kepada siapa? Lil awwalina, kepada orang-orang dulu, wal akhirin, dan orang-orang akhir. Qala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kami telah merintahkan, telah merintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, min qablikum. Utuh yang kalian diberi alkitab, kitab min qablikum sebelum kalian, wa iyyakum, dan kami merintahkan kepada kalian. Perintahkan anittaqullah, isinya ittaqullah, yani isinya ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dahulu, ahli kitab yang dahulu juga diperintah supaya ittaqullah, dan kalian juga orang yang Kanjeng Nabi Muhammad yang ini juga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa min khairin ajilin wala ajilin, maka tidak ada kebaikan baik ajil sekarang atau nanti, zahirin, kenikmatan kebaikan zahir, wa batinin, dan tidak ada kenikmatan batin pun, illa wa taqwa sabilun ilai, kecuali ketakwaan itu adalah jalan yang bisa menyampaikan kita kepada itu. Di dunia maupun di akhirat, kenikmatan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan segi zahir, kebaikan ketenangan hati atau kebaikan secara batin, ini yang bisa menyampaikan ke sana adalah adalah takwa. Jadi ini tendensius seperti itu. Kadang orang nggak pada percaya dengan ini. Sekarang mengejar dunia dengan ilmu dunia, tapi tanpa dibarengi dengan ketakwaan. Hasilnya apa? Indonesia tak maju-maju. Indonesia tidak maju-maju. Walaupun banyak orang berbuat baik, yang ini, tapi karena memang yang jadi kita mengejar keenaan dunia, kebaikan dunia dengan jalan ilmu dunia yang tanpa dibarengi dengan ketakwaan. Akhirnya yang terjadi apa? Ya tambah kesenjangan yang terjadi kesenjangan yang terjadi ini penggerukan jenis eksploitasi, yang miskin tambah yang mestinya mendapat yang tidak mendapatkan apa-apa. Dulu kita tahu dalam Al-Quran, Kanjeng Nabi itu yang diajarkan itu adalah Al-Quran. Karena qulubuhul Quran, karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Yang diajarkan beliau Al-Quran. Al-Quran jenengan tinggali dari awal sampai akhir. Itu yang tiap lembar mesti jannah, nar, surga, neraka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu ada kata-kata afala ta'qilun, apakah kalian tidak mau berpikir? Afala tatafakkarun, tidak mau berpikir, tidak mau berakal. Sebenarnya berakal tentang dunia banyak, tapi tidak. Kalau kamu lihat itu pasti berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang akhirat, berpikir tentang itu semuanya. Kalau ada hal-hal yang zahire itu adalah di dalam Al-Quran kok zahire di masalah ilmu pengetahuan yang sekarang umpamanya itu hanya sekedar untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan atau berbicara tentang ini penciptaan manusia, bukan kok untuk kamu ngajari kamu supaya kamu tahu tentang masalah perjalinan. Bukan supaya kamu tahu itu, tapi untuk kamu berpikir kamu itu dari apa sih kok sampai maju.
macam apa. Untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui semuanya. Awalam yaqulu rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup bagi kamu bahwa Allah tahu semuanya? Ini kayak ketika jadi ini semuanya masalah dunia. Oke. Saya kira bicara ini kita kan perlu dibuktikan ini bahwa khair ajil dan ajil itu musilah ila kebaikan yang ini adalah ketakwaan. Nah, Kanjeng Nabi yang diajarkan itu semuanya. Tapi buktinya tidak sampai 30 tahun sudah menguasai dunia. Padahal yang diajarkan adalah itu. Sampai kemudian ketika beliau ini menunjukkan bahwa memang ketakwaan. Kalau masalah dunia pasti akan orang itu orang lain sebenarnya. Yang pinter umpama nih, sing pinter masalah dunia umpama nih sampai sing itu nyentak nemokno napa niku jenenge niki. Apa air digawe napa? Air bensin. Nggih. Akan ada muncul orang-orang muslim yang kayak gini akan muncul. Tinggal kita yang bertakwa, kalau dia bertakwa pasti akan digunakan untuk umum. Kalau memang dia punya jiwa ketakwaan, pasti itu dia akan merasa senang untuk itu kan dikata iso nopo manfaati kepada orang lain dengan dasar khairun nas anfa'uhum linnas. Pemerintahannya yang memang nopo punya ketakwaan, takut pasti akan berusaha untuk berbuat baik. Itu. Dan Islamnya seperti itu. Mereka tidak diajari macam-macam terlalu jauh ke dunia, tidak. Secara global iya. Bahkan ketika Kanjeng Nabi nyurati ke mana orang menyurati raja-raja, beliau asalnya gak pakai stempel, langsung mau disurati. Matur sahabat ya Rasulullah, ini kalau dengan kirim surat tanpa stempel orang ajam nggak mau baca. Baru Kanjeng Nabi kemudian bikin stempel. Hal yang urgent tidak beliau ajarkan kepada mereka. Gusti Allah mampu untuk mengajarkan itu, mengajarkan tata negara yang bisa diakui oleh dunia itu tahu Gusti Allah. Tapi itu tidak diajarkan berjalan dengan mengalir dibaca pasti bisa. Nah, tidak diajarkan cara bikin uang gimana, cara bikin pembukuan yang baik gimana. Mereka tidak diajarkan. Ada pembukuan dalam Islam itu zaman Sayyidina Umar. Memang sudah ada surat menyurat, terus kemudian ada kalau ada perjanjian ditulis, sudah ada. Tapi pembukuan pengeluaran negara itu belum ada kecuali zaman Sayyidina Umar. Itu sangat desa mawon, madrasah mawon yang kecil seperti itu butuh pembukuan, apalagi sebuah negara. Tapi itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalir. Kayak beri pelajaran kepada kita. Perkara dunia itu pasti akan katut kalau kamu dengan akhirat tenangan. Akan ketakwaan kamu tumbuhkan. Kalau itu sudah menjadi masyarakat ketakwaan, itu pasti negara menjadi baik. Pasti itulah akan menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Kayak kita diajari oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang buktinya yang belajar bahwa teman-teman mesti diajari SD mulai SD sampai SMP sampai MIT semuanya diajari. 80-90% anak-anak kita itu diajari ilmu dunia. Ternyata sekarang tak maju-maju, dekat di tangan teman-teman. Kan gitu. Bukan kok kita anti, artinya itu juga perlu. Okay. Itu juga perlu. Andai kata andai kata sekolah-sekolah itu diajarkan ketakwaan dengan baik, ditata dengan baik dan diajarkan itu, ini saya lebih cepat akan kata-kata yang luar biasa. Tapi sayangnya kita lebih menitik beratkan kepada ilmu ini. Maka dibilang fama ketika ini Habib Abdullah sudah tadi kebaikan sekarang di dunia ini maupun nanti, kebaikan maupun kebaikan batin ini tidak ada lain kecuali ketakwaan adalah jalan yang musilun musilun yang menyampaikan ilaih kepadanya, wa wasilatun dan menjadi wasilah muballighatun yang menyampaikan lahu kepadanya, menyampaikan kepadanya. Oke ya. Saya nama jenenge ini Mbah Karim ini bisa boten purun
rujuk nondomir. Karena jenengan harus ngerti kepadanya ini, saya tidak ngomong kepadanya pasti jenengan harus paham. Tidak ada kebaikan baik di dunia maupun akhirat, secara batin maupun zahir. Tidak ada kecuali ketakwaan itu yang bisa menyampaikan kepadanya. Kepada apa? Masih kebaikan itu kan maksudnya. Jadi Mbah Karim itu tidak kerja. Bila dia punya hati, punya perasaan, pasti dia tahu kembalinya domir itu kemana. Jadi cara Mbah Karim, makanya beliau tidak. Makanya apa? Pernah rasa niru. Kalau maknanya sering tak dimaknani, itu kayak saya menolak. Kalau bapak angel lah kayak dimaknani. Huhu, kadang diliwati menolak. Wa ma min syarrin ajilin, dan tidak ada keburukan yang baik yang sekarang, wala ajilin maupun nanti, zahirin wala batin, tentang zahir maupun yang juga tidak yang batin, illa wa taqwa hirzun harizun, kecuali ketakwaan itu merupakan hirzun, penjaga, harizun yang sangat kuat, wa hisnun, dan benteng, hasinun yang kokoh, disalamati untuk keselamatan dari keburukan tersebut. Ada keburukan dari itu menjadi nopo benteng. Wan najatu min dararihi, wan najatu min dararihi, dan ketakwaan adalah keselamatan dari bahaya syar tersebut. Dari nopo bahayanya keburukan tersebut. Dari orang Islam menjadi kalah, karena kita memang meninggalkan Islam. Saya sedang ada yang kata-kata yang saya dengar, dan ini jibunya ini senang saya dengar kata-kata itu. Agama kita itu agama yang murni bersih, yang memang benar-benar sampai Rasulullah SAW. Ya memang kita harus bisa bedakan mana yang ijtihad, mana yang itu memang benar-benar paten, itu kita harus bedakan. Itu bedakan ulama, kita tidak bisa kita panut ulama yang bisa bedakan. Dan ulama juga kadang salah juga, karena yang model ijtihad. Kalau yang ijtihad kan kita tahu itu ada ijtihad, bisa kita ikuti ulama yang satunya atau tapi jelas perkara-perkara yang pokok itu memang sama kanjeng Nabi. Jadi kita itu agama itu benar-benar sama kanjeng Nabi, sama Gusti Allah. Maka kalau kita mengikuti agama kita, itu pasti akan membawa kebaikan kepada kita. Lain dengan agama mereka. Kalau agama mereka sudah banyak penyelewengan, sehingga kalau mengikuti pasti terjebak dalam keburukan. Nah, kita itu kadung senang karo wong barat. Akhirnya apa yang dari mereka itu kita ikuti. Mereka itu merasa dengan mengikuti agama mereka, kemudian mereka tidak maju-maju, malah mundur. Ya maklum pemimpin ikuti agama yang mesti lewat. Nah, kita kemudian terpropaganda ini, Islam dipadak karo agama mereka. Wakam balik lagi ketakwaan. Wa kam allaqallahu al-'azim fi kitabil 'aziz ala taqwa min khairatin 'azimah wa sa'adatin jazimah. Dan banyak sekali Allah al-'azim dalam kitabnya al-aziz, kitabnya yang mulia itu, menggantungkan dalam kitabnya banyak sekali menggantungkan, kam allaqa, banyak menggantungkan. Allah al-'azim banyak menggantung kepada alat taqwa, kepada takwaan, digantungkan banyak sekali dari min khairatin 'azimah, orang terjemahnya wakam, dan banyak sekali min khairatin 'azimah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang besar, wa sa'adatin, dan kebahagiaan-kebahagiaan yang jasimah, yang agung, itu oleh Allah Subhanahu wa taala Allah kau digantungkan alat takwa kepada ketakwaan. Jadi wa kam allaqallah. Ini tadi tak urutkan cara terjemahan. Tapi sebenarnya yang wakam Allah banyak menggantungkan Allah Subhanahu wa taala menggantungkan dalam kitabnya Al-Aziz, menggantungkan atas ketakwaan banyak dari kebaikan-kebaikan yang azimah wa sa'adatin jazimah. Kan diterjemah ngono kan tak enak. Tapi terjemah tak mau kan. Terjemahnya wakam min khairatin azimah. Wakam terus kemudian min khairatin.
Dan banyak sekali dari kebaikan-kebaikan yang agung, wasa'adatin dan kebahagiaan jasimatin yang agung yang besar. Allah menggantungkan, Allah yang agung menggantungkan dalam kitabnya, digantungkan kepada ketakwaan. Dengan ketakwaan akhirnya mendapatkan kebaikan. Bahkan kenapa ini kita itu ketika orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menguasai dunia. Dan di sini disebut, tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala ini menggantungkan apa jenenge ini. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladziina min qablihim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan amal saleh. Beriman beramal saleh itu takwa. Apa sih takwa itu? Melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan, dan itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum. Benar-benar Allah akan menjadikan kalian khalifah pemimpin. Jadi itu yang terjadi ketika kita pegang pada keagamaan Gusti Allah tenang, kita laksanakan tenanan, itu akan dijadikan. Kalau nak wae dalan, saya ini kayak ini ya, kemudian dijadikan khilafah. Ya, itu janji Gusti Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita terang-terang nabrak kemudian sono pemerintahan kemudian kita tidak. Tapi itu janji Allah Subhanahu wa taala. Mesti kayak jalan. Jadi nanti ketika Allah bertakwa, yakni mukminin pada bertakwa, membuat janji perjanjian dengan Hudaybiyah, perjanjian apa? Perjanjian siapa orang-orang yang lari dari Madinah menuju Mekah, maka orang Madinah tidak berhak menuntut untuk minta kembali. Orang Melayu ke Madinah, orang Mekah. Tapi nek orang Mekah Melayu orang Madinah, orang Mekah berhak untuk. Apakah Rasulullah merusak perjanjian ini? Tidak. Tapi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang enggak kuat kemudian merusak perjanjian itu. Akhirnya muslimin jadi bebas. Terserah. Nah, kita kalau seperti itu kita peganglah. Pasti ini janji. Bukan harus kita yang berusaha untuk kemudian yakni usaha dengan yang hal-hal yang malah menimbulkan keburukan. Keburukan dalam artian kesusu. Jadi tidak kesusu, jelas menang ini musa wong musyrikin, jelas menang wong wis. Nah, mereka sudah bisa uang banyak habis, sedangkan orang muslimin tambah banyak hartanya. Wong waduh ditaklukkan samping-sampingnya. Muslimin tambah hartanya, sedangkan orang muslimin sudah kehabisan harta. Terus gak bisa nyerang. Mestinya yang ini, tapi Rasulullah tidak kesusu. Tidak kesusu, jadi kita tidak. Saya kembali lagi di sini. Ini saya menyebutkan hal yang saya tadi berbaca tidak disebutkan ini. Bahkan kita dijadikan pemimpin Indonesia. Kenapa janji nanti ada disebutkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa, tapi tidak disebutkan lagi.